Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nyomantika Lestari, NPM 1912111078, kelas 5 MAP 1, mata kuliah Manajemen Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi efisiensi pasar yang bersumber dari salah satu jurnal tentang efisiensi pasar. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan efisiensi pasar? Pasar yang efisien merupakan suatu pasar bursa yang dimana efek yang diperdagangkan merefleksikan semua informasi yang terjadi, yaitu secara cepat dan akurat. Konsep yang terjadi di pasar yang efisien menyatakan bahwa pemodal selalu memasukkan faktor informasi yang tersedia dalam keputusan mereka, sehingga terefleksi pada harga yang mereka transaksikan. Jadi harga yang berlaku di pasar sudah mengandung faktor informasi tersebut. Yang kedua yaitu tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi. Informasi tersebut tersedia bebas bagi pelaku pasar yang pada waktu yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Yang ketiga yaitu informasi diperoleh dalam bentuk acak. Artinya setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak dipengaruhi oleh pengumuman yang lainnya. Yang keempat yaitu investor bereaksi secara cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang ada di pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Selanjutnya yaitu bentuk dari efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dikelompokkan menjadi 3 yang disebut dengan hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Penjelasan yang pertama yaitu hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau yang disebut dengan weak form of the efficient market hypothesis, yaitu dalam efisien bentuk lemah ini menyatakan bahwa data-data historis atas harga di masa yang akan datang. Perubahan harga pada hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga yang terjadi kemarin. Berdasarkan pada hipotesis pasar efisien yang lemah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Mengantisipasi kemungkinan penurunan harga pada awal tahun. Pedagang akan menjual saham yang dimilikinya sesegera mungkin untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari jatuhnya harga saham perusahaan yang diamati. Upaya yang dilakukan pedagang tersebut akan menyebabkan harga saham perusahaan secara keseluruhan akan menurun. Contoh sederhana dari penerapan jalan acak tersebut yaitu pelemparan uang koin, yang dimana satu sisi tergambar kepala dan sisi lainnya bergambar pohon. Walaupun dalam 3 lemparan pertama yang menghasilkan yaitu gambar kepala, tidak menutup kemungkinan lemparan selanjutnya akan bergambar kepala juga. Maka dari itu, hasil untuk lemparan berikutnya sama sekali tidak terpengaruh atau tidak bergantung pada lemparan pertama ataupun kedua. Penjelasan yang kedua yaitu hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong form of the efficient market hypothesis. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisien pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong. Dalam hal ini, reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Namun sebaliknya, yang tidak mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Contohnya yaitu misalkan penemuan obat baru atau ancaman munculnya perang di kawasan Asia Timur atau Timur Tengah. Dengan segera sudah tercermin pada harga sekuritas. Di sini investor sudah tidak dapat mungkin mendapatkan abnormal return ketika melakukan transaksi di pasar modal. Berdasarkan informasi publik,
harga pada tingkat beli atau jual saham sudah lebih dahulu mencerminkan informasi tersebut karena pasar akan dengan segera dapat bereaksi. Penjelasan yang ketiga yaitu hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi public information, maupun informasi pribadi atau private information. Dalam hal ini, bentuk kuat mencakup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan. Di samping juga informasi yang hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, misalkan manajemen perusahaan, dewan direksi, atau komisaris atau kreditor. Salah satu jenis informasi privat adalah jenis informasi yang berasal dari dalam, yaitu mereka mempunyai akses atau informasi berharga mengenai keputusan yang penting, yang bersifat taktis dan strategis, yang telah direncanakan oleh suatu perusahaan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dalam konteks pasar efisien bentuk kuat ini, tidak ada seorang pun baik individu maupun institusi dapat memperoleh abnormal return untuk suatu periode tertentu. Dalam perkembangannya, para peneliti sepertinya sepakat untuk menyebut bahwa pengujian tersebut bentuk kuat hipotesis pasar efisien sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam penggunaan akses monopolistik terhadap informasi oleh pelaku pasar tertentu. Pada PPT tersebut menunjukkan jenis informasi dalam hubungannya dengan ketiga tingkatan efisien pasar. Hubungan ketiga pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa bila ada sangkalan dari efisiensi pasar bentuk lemah, maka sangkalan tersebut berlaku juga bagi efisiensi pasar bentuk semi kuat maupun pasar efisiensi bentuk kuat. Jika pasar tidak efisiensi dalam bentuk lemah, dengan sendirinya pasar tidak efisien dalam bentuk semi kuat ataupun bentuk kuat maupun bentuk lemah. Adanya manfaat dari pasar efisien yaitu pasar modal yang efisien bila harga-harga surat berharga mencerminkan sepenuhnya informasi yang ada. Penyesuaian harga yang cepat terhadap informasi baru mempengaruhi tingkat hasil yang diharapkan, yang berakibat investor dapat merubah strategi investasinya dan dengan terjadi pengalokasian dana secara efisien. Selanjutnya yaitu hasil. Analisis efisien terhadap pasar modal Indonesia ini hanya pada tingkatan efisiensi pasar bentuk semi kuat atau semi strong form. Efisiensi bentuk semi kuat menganalisis seberapa cepat harga saham merefleksikan informasi yang dipublikasikan. Masalah yang dianalisis dalam hal ini mengenai masalah yang berkaitan dengan melihat kecepatan reaksi harga saham terhadap pengumuman laba. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan market model. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori efisiensi pasar modal Indonesia untuk bentuk semi kuat atau semi strong form adalah sudah efisien karena pengumuman kenaikan dan penurunan pendapatan mempengaruhi perubahan harga saham di pasar modal Indonesia. Informasi mengenai perusahaan yang disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang relevan untuk para investor di masa modal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi efisiensi pasar. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.